الحمد لله رب العالمين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعد أما بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من هزورهم ذريتهم وأسحرهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali lagi kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat beliau kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, yaitu untuk mensyukuri nikmatnya dengan menyahuti panggilannya dengan melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Seterusnya salawat dan salam kita tidak henti-hentinya untuk selalu memohon kepada Allah, untuk selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicurahkan atau dilimpahkan pahalanya buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah satu-satunya manusia yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Sunnah beliau, pekerjaan beliau, tingkah laku beliau, semuanya kita ikuti sampai saat ini demi keselamatan umat manusia dunia dan akhirat. Dengan adanya kita selalu taat dan patuh kepada sunnah beliau, kepada perintah beliau, insya-Allah kita akan diberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang ini, hari ini, yaitu tepat tanggal 12 Februari dan bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir. Di hari ini tanggal 12 Februari 2020 Masehi dan bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Sekitar satu hari lagi atau hari besok kita telah memasuki yaitu tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah awal kami menghimbau dan mengajak dan menyeru dan berwasiat, terutama adalah untuk khatib sendiri, dengan wasiat marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan amal soleh semampu kita sesuai dengan tuntunan yang ada. InsyaAllah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah dunia dan akhirat kelak. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul khutbah kita pada siang ini yaitu untuk apa Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini, pada khususnya adalah umat beragama Islam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Al-A'raf tadi ayat 172
telah kami bacakan tadi. Kata Allah, wa iza akhaza rabbuka min bani adam min zulhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang artinya menurut ahli tafsir atau ahli bahasa, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi atau dari tulang yang telah ditentukan berbentuk setetes air, setetes mani. Setelah itu dijadikan menjadi berupa berbentuk manusia, ya, air menjadi darah, darah menjadi segumpal daging, daging menjadi segumpal sesosok manusia, yang disebut itu adalah manusia. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah diciptakan oleh Allah yang namanya manusia dulu, sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad manusia itu sendiri. Mereka itu sudah mengucapkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan mengabdi sampai mati, bahwa akan mentaati segala perintah Allah, akan mentaati larangan Allah, dan akan mengerjakan perintah Allah. Itu janji manusia dulu. Apa katanya? Qalu alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Apakah kalian nanti akan mengakui saya ini adalah adalah Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu, mereka menjawab. Kita menjawab dengan lantang waktu itu. Setiap roh pada situ menjawab, bala, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang wajib kami sembah, yang wajib kami taati, yang wajib kami patuhi. Itu ucapan di alam roh dulu. Setiap roh manusia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sempurnanya jasad manusia utuh menjadi satu tubuh, menjadilah berbentuk manusia, telah sempurna ditiupkan ruh oleh Allah ke batang tubuh manusia, sudah terikat dengan suatu janji atau ikrar bahwa manusia akan menyembah Allah, bahwa manusia itu akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayang seribu sayang, kepada manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, ya, tidak ada cacat satupun, ya, anggota tubuhnya sempurna sekali, tidak ada kurang tangan dua, kaki dua, mata dua, telinga dua, semuanya cukup. Bahkan dari setetes air sampai segumpal darah, setetes darah sampai segumpal daging, sampai berbentuk manusia, dan sehingga akhirnya ditiupkan roh oleh Allah ke dalam batang tubuhnya, sehingga sampai 9 bulan 10 hari lahirlah mereka ke dunia ini. Terputuslah nikmat mereka dalam rahim, maka diputuslah tali pusarnya, bahwa dinyatakan bahwa kita dalam alam rahim sudah putus rezekinya. Di dalam alam rahim sudah berada rezeki kita di atas dunia, maka diputuslah tali pusarnya, lahir ke dunia, ya. Tetapi sayang, setelah lahir ke dunia, janji yang mereka ucapkan dengan Allah semasa dulu lupa. Dari kecil sampai remaja, anak-anak sampai remaja sampai dewasa, bahkan sampai tua, ditunggu oleh Allah terus-menerus, ditunggu kesadarannya. Apakah ini dia akan ingat dengan janjinya dulu? Ditunggu setiap hari, setiap waktu, setiap saat, ditunggu oleh Allah, karena janji sudah diucapkan dengan Allah dulu setiap kita. Tetapi sayang, karena manusia sudah dilengkapi setelah lahirnya, ya, dengan dengan keistimewaan dunia, dengan pandangan dunia yang menakjubkan, sehingga setelah mereka balik dan berakal tidak ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala ada orang yang mengingatkan, ada ulama yang mengingatkan supaya kita ingat dengan Allah, tetapi hati sudah tertutup, telinga sudah tertutup, sehingga kebenaran tidak akan masuk lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Boleh kita tengok dalam Al-Quran kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah yang mengatakan. Jadi janji Allah ini, aku tidak akan menjadikan manusia, kata Allah, dan jin. Tidak akan. Ini bahasa Allah. Aku tidak akan menciptakan manusia dan jin, melainkan illa, kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Ini kata Allah sebelum mengeluarkan ayat ini, memuat ayat ini dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, aku tidak akan. Karena sudah berjanjinya manusia ini akan mengabdi kepada Allah, maka Allah tidak pernah henti-hentinya ya untuk menciptakan manusia, untuk melengkapi kehidupan di atas dunia ini. Tetapi janji hanya tinggal janji. Mereka sudah merasa istimewa, mereka sudah merasa hebat, mereka sudah merasa pintar, mereka sudah merasa soleh, mereka sudah merasa mampu untuk menghadapi hukuman Allah nanti, sehingga mereka dengan gampangnya mengabaikan perintah Allah yang namanya solat atau yang namanya sembahyang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, padahal kita ketahui jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad satu-satunya manusia, satu-satunya Nabi dan Rasul, semasa hidup beliau sudah dinyatakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya manusia semasa hidupnya sudah diabadikan Al-Quran oleh Allah bahwa Muhammad itu sudah dinyatakan surga untuk tempatnya sampai kepada keluarganya. Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar, bahwa sesungguhnya kata Allah, ini ayatnya untuk Muhammad, bahwa sesungguhnya aku telah menyempurnakan nikmatku sesempurnanya, kata Allah, untuk engkau Muhammad. Itu apa namanya? Ya, bahwa masih hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa surga sudah dinyatakan oleh Allah. Nikmat yang paling tinggi adalah surga. Maka surga sudah dinyatakan oleh untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat sampai di situ saja? Tidak. Padahal Nabi Muhammad semenjak diciptakan sampai matinya sudah dijamin untuk masuk surga. Tetapi ayat bukan hanya sepotong itu saja pangkalnya, inna a'tayna kal kautsar. Bukan, hai Muhammad, aku telah menyempurnakan nikmat kepada engkau, kata Allah. Surga sudah aku ciptakan untuk engkau. Engkau sudah pasti masuk surga bersama keluarga engkau. Apakah sampai di situ? Apakah sebatas itu, kata Allah? Tidak. Tidak. Apa ujungnya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Muhammad. Padahal kamu sudah dijamin masuk surga Muhammad. Ini surga untuk engkau Muhammad. Tetapi salat Muhammad, salat. Sedangkan Nabi Muhammad saja sudah dijamin bahwa waktu hidup diciptakan langsung surganya oleh Allah. Tetapi solatnya tidak mau mengabaikan dan meninggalkan sama sekali. Ya, tetapi sayang seribu sayang, umatnya sudah banyak yang pintar daripada Muhammad. Umatnya sudah pintar daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tidak mau meninggalkan solatnya, padahal beliau adalah manusia yang maksum, terjaga dari segala keburukan. Tetapi tidak pernah melalaikan dan meninggalkan solat, selalu menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Tetapi sayang seribu sayang, selaku umatnya di akhir zaman ini sudah banyak yang mengaku bahwa dirinya adalah pemainan dan surga, bahwa dirinya sudah pasti masuk surga, sehingga mereka tidak mau lagi mengerjakan solat. Alasannya ekonomi, alasannya sibuk kerja, alasannya keluarga, alasannya tahta dan jabatan. Inilah manusia yang paling merugi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi nikmat yang paling sempurna, yang paling tinggi derajatnya adalah surga yang diciptakan oleh Allah untuk seluruh manusia. Yang terutama adalah untuk Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad, kata Allah, bukan diperintahkan untuk sekedar menikmati nikmat saja, tetapi fasolli. Banyak sekali dalam Al-Quran, sekitar 63 ayatnya yang mengatakan aqimus shalah wa aqimus shalah wa aqimus shalah. Ini tandanya wajib dan mutlaknya bahwa solat ini untuk seluruh umat beragama Islam. Tidak bisa ditunda. Jangankan meninggalkan, ditunda saja tidak bisa.
Apabila ada yang menundanya demi pekerjaannya yang tidak ada unsurnya, maka dikatakan fawailul lil musallin. Menundanya saja tanpa unsur yang jelas sudah dihukumi neraka untuk mereka, apalagi ditinggalkan sama sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berhubung dengan pembahasan kita tentang bagaimana pentingnya atau fardol atau wajibnya solat bagi seluruh umat beragama Islam, maupun itu laki-laki, perempuan, miskin atau kaya, setelah balik dan berakal, maka lengkaplah hukum dasarnya wajib bagi seluruh umat beragama Islam. Terus sedikit, jangan kita salah paham. Kadangkala kita mendengarkan orang mengatakan orang yang tidak solat itu secara sengaja kafir. Nanti atau sebagian kita marah kepada orang itu, seakan-akan kita menuduh bahwa orang itulah yang mengatakan kita kafir. Jangan salah paham. Mari dalam kesempatan ini sedikit kita mengoreksi, memahami supaya kita jangan gagal paham. Kalau ada nanti orang mengatakan orang yang sengaja meninggalkan salat itu kafir, siapa yang mengatakan kafir? Allah kah? Rasul kah? Ulama kah? Apakah ustaz sekarang? Apakah manusia sekarang? Mari kita simak bagaimana pendapat 4 mazhab. Pegangan kita 4 mazhab. Bagaimana pendapat imam 4 mazhab tentang orang yang sengaja meninggalkan salat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, di sini ada 3 mazhab. Pertama Syafi'i, yang kedua Maliki, yang ketiga Hambali. Ini pendapat yang pertama, orang yang sengaja mengingkari solat, yang sengaja meninggalkan solat, laki-laki dan perempuan, ya, orang ini dihukumi katanya kafirun. Ini pendapat yang pertama, kafir mereka karena disengajanya tanpa unsur yang telah ditetapkan oleh Allah. Pendapat yang pertama, 3 mazhab. Pendapat yang kedua, ada 2 mazhab, Syafi'i dengan Maliki. Apa pendapatnya? Orang yang disengaja meninggalkan solat, mengabaikan solat tanpa unsur yang syar'i, orang ini tidak kafir, tetapi dihukum oleh pemimpin di masa itu sampai mati. Ini pendapat yang kedua. Terus pendapat yang ketiga, ini pendapat 1 mazhab Hanafi. Kata beliau, orang yang meninggalkan solat secara sengaja tanpa unsur yang syar'i, orang ini tidak kafir, tetapi dihukum oleh pejabat di semasa itu sampai dia mengerjakan solat baru dibebaskan. Jadi ini 3 pendapat. Yang pertama pendapat yang pertama, di situ mazhabnya 3, Syafi'i, Hambali dengan Maliki. Pendapat yang kedua mazhabnya 2, Syafi'i dengan Maliki. Pendapat yang ketiga mazhabnya 1, siapa? Yaitu Hanafi. Jadi setelah disepakati oleh ulama, pendapat yang nomor berapa yang paling betul yang harus dipakai adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, kenapa diambil oleh ulama kita dahulu? Ya, ini 3 mazhab tadi mengatakan orang yang sengaja meninggalkan solat hukumnya kafir. Ini dikuatkan beberapa dalil. Yang pertama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata beliau, wal ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat. Faman faqada kafara. Ya, barang salah seorang muslim atau yang beriman, bedanya atau pembatasnya dengan orang kafir itu hanya solat. Barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka kafirah. Banyak lagi dalil-dalil yang menguatkan, maka diambillah pendapat yang pertama sebagai yang untuk dipakai acuannya. Orang yang sengaja meninggalkan solat, maka 3 mazhab berpendapat, bukan ulama sekarang, bukan ustaz sekarang, bukan khatib sekarang, tetapi semenjak ulama mazhab dulu mensepakati bahwa orang yang meninggalkan solat secara sengaja hukumnya adalah kafir. Ini menurut ulama-ulama kita yang terdahulu. Ini unsurnya disengaja tanpa syar'i, tanpa yang syar'i. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Juga pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini yang menguatkan bahwa pendapat yang nomor 1 ini untuk dipakai rujukan
bahawa ulama kita yang terdahulu berani mengatakan orang yang sengaja meninggalkan solat tanpa unsur yang syar'i, maka hukum bagi mereka adalah kafir konteksnya. Maka inilah yang diikuti oleh ulama sampai saat ini. Jadi jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ulama itu serwena-wena aja mengatakan orang yang tidak solat itu kafir. Ini dasarnya, supaya kita jangan gagal paham. Tapi yang meninggalkan hukum bagaimana syaratnya? Mereka meninggalkan secara sengaja yang tanpa di situ terdapat unsur syar'i. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga hendaknya ya dengan khutbah yang pendek ini kita bisa mengevaluasi diri. Sebab Allah menciptakan manusia, kata Allah tadi adalah ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita, ya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Walaupun kita kaya miskin, Allah tidak memandang itu. Yang Allah pandang adalah biqalbin salim. Yang Allah terima adalah biqalbin salim. Yang Allah tengok adalah biqalbin salim. Bukan tubuhnya, bukan hartanya, bukan jasadnya, tetapi biqalbin salim. Kalau biqalbin salim yang dipandang oleh Allah, bukan tertentu seseorang itu dengan kualitas kekayaannya, dengan kualitas jabatannya, tidak. Tetapi bagaimana tingkat qalbin salimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin tidak berapa banyak atau berapa panjang yang bisa kami jabarkan melalui mimbar ini, dan karena waktu juga yang membatas kita. Oleh kerana itu, ya sebagai kesimpulannya, marilah ya ke depan kita bukan dilarang ya untuk mengejar dunia. Boleh saja mengejar dunia, mencintai dunia, tapi beratkanlah cinta kepada akhirat, dan beratkanlah cinta kepada Allah. Sehingga dalam suatu ungkapan dikatakan, jikalau seandainya Allah sudah mulai meninggalkan kita, Allah itu akan menyibukkan kita dengan harta, Allah itu akan menyibukkan kita dengan dunia, Allah itu akan menyibukkan kita dengan keluarga kita, Allah itu akan menyibukkan kita dengan tahta dan jabatan kita. Jikalau hal ini sudah terjadi, berarti Allah sudah meninggalkan kita. Kita selalu sibuk dengan dunia, dengan harta, dengan materi, dengan pangkat dan jabatan, anak dan istri, maka berarti ini sudah Allah sudah mulai meninggalkan kita. Mari kita introspeksi diri supaya Allah tidak menjauh dari kita, tidak meninggalkan kita, supaya Allah selalu menampingi kita, selalu memberikan hidayah ke dalam hati kita, supaya kita mampu dan kuat untuk melakukan amal soleh untuk meraih ridhonya Allah dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatazakkarun.